really could ever dare to write. It's a night to go into Manchester United folklore forever. Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their hearts desire. Musim penuh drama. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan Manchester United kala itu. Musim 1998-1999, 3 kompetisi dimenangi setan merah. Liga Inggris, Piala FA, dan terakhir gelar Liga Champions berhasil mereka raih. 3 trofi dalam 10 hari. Semua diraih dengan penuh drama. Manchester United menjadi tim Inggris pertama yang mampu merengkuh treble winner. Mengawali musim 1998-1999, ketika Manchester United kalah dengan 3 gol tanpa balas dari Arsenal dalam pertandingan Charity Shield pada Agustus 98. Tak ada indikasi yang jelas bahwa ini akan menjadi musim terhebat dalam sejarah Manchester United. Setelah musim sebelumnya tak mampu memenangi trofi satupun. Lebih parah lagi, di Liga Champions, United masuk ke dalam grup neraka yang dihuni Barcelona dan Juventus. Awal musim memang lambat, tapi United punya senjata baru, yaitu rekrutan anyar Dwight Yorke yang kelak menciptakan duet mematikan dengan Andy Cole. Cerita keberhasilan Manchester United meraih treble winner begitu heroik. Namun, mungkin banyak yang tak menyadari bahwa batas antara kesuksesan dan kegagalan begitu tipis saat itu. Beberapa momen hampir saja menghancurkan impian The Red Devil. Lantas, bagaimana kisah Manchester United meraih treble winner? Tahun 1998, langit Old Trafford tak secerah biasanya. Musim sebelumnya, Manchester United harus puas hanya menjadi penonton ketika Arsenal menorehkan sejarah meraih double winners. Untuk klub sebesar United, itu lebih dari sekedar kegagalan, itu tamparan keras. Media mulai meragukan Sir Alex Ferguson. Apakah masanya sudah habis? Apakah era United telah berlalu? Tekanan datang dari segala arah, sementara rival mulai tumbuh. Ferguson berdiri di tengah badai, tak banyak bicara, tapi menyusun rencana. Bagi seorang arsitek seperti dirinya, setiap musim adalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Namun siapa sangka, dari reruntuhan ambisi musim lalu, sebuah kisah tak masuk akal sedang disusun. Sebuah musim yang bukan hanya menghapus keraguan, tapi akan dikenang sebagai musim terbaik dalam sejarah klub, bahkan dalam sejarah sepak bola dunia. Tak ada yang menyangka bahwa Dwight Yorke dan Andy Cole akan jadi duet yang begitu mematikan. Keduanya saling melengkapi. Mereka menjadi pasangan paling ditakuti di Inggris dan Eropa. United mulai bangkit. Beckham with him, doesn't lead him, quick cross, Solskjaer! Ole, ole, ole! Pace by the Swede, and a clever ball too to Andy Cole, it's 2-0. Well, Manchester United have taken both goals. York, Beckham, but, oh this is lovely, this is York, that's fantastic! A goal at the very highest order. 6 pekan sebelum melengkapi raihan 3 gelar, tim besutan Sir Alex Ferguson
melakoni partai besar melawan Arsenal pada laga ulangan semifinal Piala FA di Villa Park. Manchester United dalam posisi sulit setelah sang kapten Roy Keane diganjar kartu merah. Saat itu, kedudukan 1-1. Dan Arsenal dihadiahi penalti pada awal injury time. Striker andalan Arsenal, Dennis Bergkamp, bersiap mengambil penalti. United pupus harapan sudah. Rekor penalti Dennis Bergkamp selama berkostum Arsenal adalah 100%. Tetapi, keberuntungan rupanya berpihak kepada MU. Sang kiper Peter Schmeichel berhasil menepis penalti Bergkamp. Schmeichel memilih bergerak ke kiri dan instingnya benar. Saya tak melakukan riset. Penyelamatan itu murni keberuntungan, kata kiper asal Denmark itu setelah pertandingan. Keajaiban pun terjadi. Dengan bermodal 10 pemain, Ryan Giggs dimasukkan di babak injury time. Dia menggiring bola melewati beberapa pemain Arsenal dan terjadilah gol. Aksi itu dinobatkan sebagai gol terhebat sepanjang sejarah Piala FA. Manchester United menang 2-1 dan melenggang ke final Piala FA 1999. Setelah laga semifinal, seminggu kemudian Manchester United ke Turin untuk menghadapi Juventus pada leg kedua semifinal Liga Champions. Roy Keane mengenal laga tersebut sebagai pertandingan terbaik sepanjang karirnya. Pria Irlandia itu menjadi motor comeback gemilang United. Man United langsung tertinggal 2-0 di awal pertandingan melalui sepasang gol Pippo Inzaghi. Namun Kane berhasil mengobarkan semangat rekan-rekan setimnya untuk bangkit. Kebangkitan Manchester United diawali dengan gol tandukan Roy Keane. Kemudian digenapi masing-masing gol dari Andy Cole dan Dwight Yorke. The ball coming down from on high and Dwight Yorke's in on goal and Andy Cole will score the goal that takes Manchester United through to United lolos ke final dengan kemenangan agregat 4-3. Manchester United melaju ke final Liga Champions pertama sejak tahun 1968. Namun, kemenangan atas Juventus itu harus dibayar mahal karena Roy Keane dipastikan absen di final Liga Champions. Dia kena akumulasi kartu kuning gara-gara tackle-nya terhadap bintang Juventus Zinedine Zidane. Selain Kane, Paul Scholes juga kena akumulasi kartu. Setan Merah dipastikan melakoni final tanpa dua pemain andalan mereka di lini yang paling sentral. United kini hanya butuh 3 pertandingan dalam 10 hari dari pencapaian sejarah. Laga terakhir, penentuan juara Premier League. MU dijadwalkan menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford Stadium, sedangkan Arsenal harus menghadapi Aston Villa. Poin perebutan juara sangatlah tipis antara Manchester United dan Arsenal. Arsenal main terlebih dahulu dan mereka bisa menang dengan skor 1-0. Keadaan tersebut membuat The Gunners naik ke puncak klasemen dengan perolehan 78 poin, sehingga kemenangan menjadi syarat mutlak United untuk memastikan gelar. Namun, tak ada yang pasti di musim yang sulit ini. Seakan harapan meraih trofi Liga Inggris sirna, Tottenham Hotspur unggul lebih dulu lewat gol Les Fernandes di menit ke-24. Tapi United berhasil membalikkan keunggulan berkat gol David Beckham dan Andy Cole. Skor 2-1 bertahan hingga akhir. MU pun berhak menyingkirkan Arsenal dari singgasana. Beckham dan kawan-kawan memimpin klasemen dengan perolehan 79 poin dan mengangkat trofi Premier League. Setelah meraih gelar Liga, Manchester United bertolak ke Wembley menjalani laga pamungkas final Piala FA melawan Newcastle United. Meskipun Roy Keane mengalami cedera di awal pertandingan,
pertandingan berjalan dengan mudah bagi United, menang 2-0 lewat gol Teddy Sheringham dan Paul Scholes. Kemenangan Piala FA tak diikuti perayaan atau pesta-pesta pada malam itu. Ferguson memberikan perintah yang gamblang bahwa semua pemain yang kemungkinan akan terlibat pada final Liga Champions sudah harus tidur sebelum pukul 1:30. Tak ada yang berani membantah. Instruksi itu dijalani dengan patuh oleh para pemain. Alih-alih kembali ke Manchester, skuad Setan Merah bergeser ke Bisham Abbey National Sport Center di Berkshire. Rombongan MU ditemani oleh ahli nutrisi dan koki khusus. Mereka juga berkumpul untuk menganalisis video pertandingan Bayern Munchen. Para pemain MU kemudian terbang ke Barcelona dengan diangkut pesawat Concorde pada hari berikutnya. Malam terbesar dalam sejarah Manchester United itu datang. Ada jarak 90 menit yang memisahkan skuad Red Devil dengan sejarah baru. Everybody, it has been the most perfect day in Barcelona. The breathtaking Laga final tak berjalan sesuai rencana. Mario Basler membawa Bayern Munchen unggul ketika pertandingan baru berjalan 6 menit. It's Basler. Oh, deflected it in. First blood to Bayern Munich. Sepanjang laga Manchester United kesulitan mencari celah membongkar pertahanan klub raksasa Jerman itu. Jarum jam makin mendekati 90 menit. Saat itu ada hal yang disadari. Trofi ternyata sudah dibawa ke lapangan yang didesain dengan warna Bayern Munchen. Bahkan UEFA sudah memutuskan hasilnya. Apa yang terjadi berikutnya benar-benar di luar bayangan. Fans Bayern Munchen bahkan sudah bersiap berpesta. Pertandingan telah memasuki extra time dan MU belum juga mampu melesakkan gol balasan. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Berawal dari sepakan pojok David Beckham, Teddy Sheringham berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-91. Cleared, Giggs with a shot. Sheringham! Supporter Setan Merah langsung berselebrasi liar karena tak menyangka lahirnya gol balasan itu. Ketika kegembiraan fans MU belum memudar, 2 menit berselang, Beckham kembali mengambil sepakan pojok. Lagi-lagi, sepak pojok tersebut berujung gol. Kali ini gol maha krusial tersebut disumbangkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it. Keajaiban terjadi di Camp Nou. Dalam hitungan menit, Manchester United bertransformasi dari pecundang menjadi pemenang. Saking terpukulnya para pemain Bayern Munchen, mereka sampai menangis terseduh-seduh di lapangan usai laga. Karena tak menyangka, kemenangan yang sudah di depan mata sirna dan berubah jadi kekalahan hanya dalam waktu tak kurang dari 3 menit. Malam itu menjadi saksi bisu kehebatan dan keajaiban Manchester United. Setan Merah sukses menuntaskan misi mustahil yang akan terus hidup dalam kenangan fans dan penikmat sepak bola dunia. 3 trofi dalam 10 hari. History is made. Manchester United are the champions of Europe again, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their hearts desired.